Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Khairul Atfal dari Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang sekarang sedang menempuh semester 4 akhir dan bentar lagi insya Allah akan semester 5, dan ini sebagai tugas ulangan akhir semester ilmu komunikasi. Pada UAS ini saya akan mencoba sedikit memaparkan bagaimana seseorang itu bisa percaya diri, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dia untuk mengungkapkan dirinya kepada orang lain. Artinya pesan yang ingin dia sampaikan tentunya memiliki konsep-konsep tersendiri agar kita nyaman, agar orang lain paham dengan apa yang kita ingin sampaikan. Sama seperti Al-Quran, berhubung saya dari ilmu Al-Quran ya, tentunya saya akan mengambil dari Al-Quran. Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad, itu tentunya memiliki konsep-konsep tersendiri. Bagaimana orang bisa paham, bagaimana orang bisa enak mendengarkan lantunan-lantunan Al-Quran. Tentunya bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran itu sangat indah. Dan pada saat Nabi dulu juga, saat Nabi itu melakukan dakwah, tentunya beliau mempunyai tips-tips tersendiri bagaimana beliau bisa mengislamkan orang-orang kafir pada masa itu. Bagaimana Nabi itu mempunyai banyak pengikut, bahkan yang awalnya Nabi itu sendiri itu sampai pada beberapa tahun yang akan datang itu, Nabi di periode Mekah dan Madinah itu semuanya ikut Nabi. Nah, bagaimana caranya? Di sini saya akan coba memaparkan 7 konsep yang bisa mempengaruhi pengungkapan diri pada diri seseorang. Tentunya yang pertama itu besar kelompok. Besar kelompok di sini tentunya kalau kita berduaan dengan orang lain itu kita akan lebih terbuka daripada di tempat umum. Misalnya kita ingin curhat pada teman kita, itu kalau di depan umum mungkin kita agak canggung. Kalau dianggaplah ruang tertutup kita cuma 4 mata, maka tentunya kita akan terbuka secara sepenuhnya kepada teman kita itu. Kedua, ada perasaan menyukai. Kalau orang tidak menyukainya, kalau orang tidak menyukai topik pembicaraan, teman yang diajak bicara itu tentunya mempengaruhi. Dia akan ada sedikit tekanan. Dia tidak akan mengungkapkan pesan yang ada di dalam hatinya. Jadi perasaan menyukai di sini itu tentunya menjadi faktor tersendiri bagi seorang untuk bisa mengungkapkan perasaan mereka. Artinya kalau sudah topiknya itu pas dengan diri kita, teman yang kita ajak itu juga satu frekuensi dengan kita, tentunya pasti kita akan meluapkan semua apa yang ada dalam dada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada efek diadik. Efek diadik itu adalah proses komunikasi seseorang dengan orang lain itu dilakukan secara tatap muka. Misalnya ya seperti ini, tidak online atau tidak lewat WA, Instagram dan juga yang lainnya. Artinya mereka bertemu dalam satu tempat, mereka tatap-tatapan 4 mata gitu. Artinya itu yang efek diadik. Kalau misalnya seseorang berkomunikasi lewat via WA, Meet, Instagram dan juga yang lainnya, itu pasti ada beberapa kendala lah. Beda ketika seorang itu curhat dengan face to face seperti ini atau lewat sosmed. Oke, yang keempat ada kompetensi. Kompetensi di sini juga menjadi salah satu faktor seseorang bisa mengungkapkan diri mereka. Karena kalau tidak berkompetensi, bagaimana seorang itu akan mengungkapkan perasaan mereka? Kalau tidak sefrekuensi, bagaimana seorang itu bisa menyampaikan pesan yang ada dalam dada mereka? Jadi kompetensi di sini juga diperlukan. Selanjutnya ada kepribadian. Kepribadian di sini masuk pada kategori ekstrovert dan juga introvert. Tentunya kalau seseorang mempunyai kepribadian ekstrovert itu akan bisa dikatakan lebih vulgar daripada orang yang introvert. Kalau introvert itu lebih menyimpan semuanya itu secara sendirian. Kalau ekstrovert itu secara terbuka saja, dan itu juga mempengaruhi tentang pengungkapan diri seseorang. Selanjutnya yang 6 ada topik pembicaraan. Ini semuanya sama dengan perasaan menyukai, efek diadik dan juga kompetensi. Topik pembicaraan ini kalau kita tidak suka pada topik pembicaraan yang sedang kita jalani itu, tentunya kita akan merasa ya buat apa?
Buat apa ngomong panjang-panjang? Kita juga nggak tahu, nggak suka, ya bisa dipikir sendirilah. Kalau kita suka dengan topik pembicaraan, tentunya kita akan nyambung. Sama ketika seseorang ngumpul sama teman-teman mereka ada yang bahas bisnis, dan semua yang kumpul di situ itu menyukai bisnis, pasti nyambung. Misalkan ada satu saja yang tidak suka bisnis, lebih suka pada apa misalnya, tentunya yang satu itu tidak akan nyaman dengan, tidak akan bisa menyampaikan apa yang ada dalam diri mereka. Meskipun dia bicara, tentunya yang lain juga tidak akan nyaman dengan pembicaraannya karena tidak satu topik. Yang terakhir, yang ketujuh, ada jenis kelamin. Jenis kelamin di sini ya laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu tentunya memiliki perasaan yang berbeda dalam mengungkapkan perasaan mereka. Dalam salah satu buku itu menyebutkan bahwa perempuan itu lebih cenderung mengungkapkan isi perasaan mereka ketimbang dari laki-laki. Jadi gimana? Cukup sekian untuk tips dan trik bagaimana seseorang bisa mengungkapkan diri mereka kepada orang lain. Sekian, terima kasih dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.